Selamat sore. Halo, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, Romo. Selamat sore. Iya. Oh, ada suara Bapak-bapak. Awal tadi saya lihat, oh, ibu-ibu semua. Ya, sebelum mulai, uh, perkenalkan saya Romo Ignatius Suparno. Pada saat ini saya tinggal di Prigen, di rumah retret Gria Samadhi Vincentius. Mungkin di antara Anda ada yang pernah ke sini. Saya sendiri, ya, mengapa mengenalkan diri? Karena tahu diri lah. Saya tidak banyak dikenal kalau di Surabaya, meskipun saya ini sebagian besar waktu imamat saya itu ada di Surabaya. Tapi karena sejak ditabiskan tahun 99, saya selalu berada di wilayah karya sosial yang tentu saja banyak memakan waktu di luar aktivitas paroki. Di luar berarti juga dengan umat-umat yang beragama lain. Sehingga ya saya selalu tahu diri, saya perlu mengenalkan diri karena memang biasanya saya kalau tanya di Surabaya itu jarang sekali orang yang mengenal saya. Di antara yang di sini saya yakin juga sebagian besar belum pernah ketemu saya. Itu Bapak Ibu. Ini uh, maaf boleh ada yang dinyalakan hanya untuk entah Bu Elsma atau siapa ini namanya. Uh, untuk saya boleh tahu sedikit sebenarnya kelompok ini apa namanya, uh, apakah ini maksudnya dari paroki Yakobus ya? Ya, benar. Benar Ibu? Dari Ya, paroki Yakobus Surabaya atau dari berbagai tempat yang lain? Memang kami beberapa dari tempat yang lain. Seperti pada hari ini, saya sendiri DKI Makassar. Oh, ya. Dari Makassar. Jauh benar. Naik apa tadi Bu? Ya. Kayaknya jalan kaki, Romo. Oke. Baik, ya. Saya akan share screen sedikit, mungkin bisa menjadi apa namanya sarana untuk kita merenung pada sore hari ini. Saya katakan sore karena memang sudah sore juga. Saya diajak bicara tentang tema oleh waktu itu namanya Ibu Gebit, tapi saya tadi kok orangnya kayaknya izin untuk tidak ikut rasanya ya. Jadi saya disuruh menawarkan tema. Lalu saya mengajak untuk sore ini bagaimana kalau kita merenung dengan yang juga dilimpahkan, kemurahan hati Allah yang juga dilimpahkan kepada kita lewat kerahimannya, lewat kerahiman Allah, lewat kerahiman ilahi, sebagaimana Bapak Ibu juga sama-sama berdevosi tentang ini. Karena itu saya mengambil tema ini. Bapak Ibu sekalian, bukan hal yang aneh atau bukan hal baru. Kita selalu mendengar tawaran kalau di supermarket atau tawaran di online atau tawaran di mana-mana. Orang selalu ya ketemu kata-kata ini, buy one get one. Iya sih, memang kalau beli satu ya dapat satu, tetapi maksudnya ini satunya ini kan bonus itu. Ya meskipun orang yang hidup di dunia bisnis tahu bahwa ini hanyalah trik untuk membuat orang lain tertarik membeli saja. Aslinya ya dua itu ya sudah untung, artinya mana ada orang jualan mau rugi. Jadi kalau dibilang buy one get one ya tidak bakalan rugi yang jual itu karena memang sudah memperkirakan untuk tetap untung. Kata-kata ini menjadi begitu biasa.
Saya tertarik untuk menanyakan, apakah ini yang kita hidupi di dalam kehidupan spiritual kita? Apakah Tuhan yang kita imani juga buy one get one? Apakah kalau kita meminta sesuatu, Tuhan akan memenuhi hanya sesuai dengan yang kita minta? Bahkan kadang ada orang yang protes, rasanya aku minta berkali-kali kok Tuhan nggak mengendaki. Saya sudah berdoa Aris, sebenarnya. Halo, Aris. maaf. Halo, Kedengaran suara Mas, saya. silakan. Ya, Oke, kedengaran Mas. ya, ya, ya. Karena ada suara lain, tak aku pikir Ya. tadi menghentikan apa. Eh, ya, kalau kita merenungkan kehidupan Allah sendiri, saya yakin kata buy one get one ini nggak berlaku untuk melihat Tuhan. Karena sesungguhnya kita minta kadang tidak mampu mengucapkan apa yang kita minta. Dan Tuhan nggak pernah berhenti untuk melengkapi semuanya di dalam kehidupan kita. Karena itu baik untuk kita bertanya, kalau buy one get everything, mendapatkan segala sesuatu. Apa sebenarnya kata segala sesuatu atau segalanya yang Anda harapkan ini? Apa sesungguhnya di dalam kehidupan ini yang paling Anda harapkan, yang paling kita impikan, yang paling kita minta kepada Tuhan? Tentu saja karena ini di mute semua, saya tidak terlalu berharap bisa interaktif seperti kalau saya itu offline gitu ya. Tetapi kalau misalnya saya tanya sesuatu dan Anda merasa mudah untuk nulis di chat, boleh menulis di chat. Atau dengan sharing-sharing tertentu ada di chat juga boleh, sesekali kita lirik chatnya yang ada di situ boleh. Apa sesungguhnya yang kita sebut dengan kata segalanya? Apa yang sebenarnya kita bayangkan ketika kita berbicara tentang segalanya? Dalam banyak kesempatan, kitab suci kita memakai kata melimpah, berlimpah, melimpah-limpah. Sampai kadang ada romo tertentu yang selalu mengulang dengan kata-kata yang ya mungkin yang gampang tahu itu orang Jawa. Bleber. Bleber itu tumpah-tumpah ruah itu. Melimpah ruah. Dan rupanya itulah karakter roh Tuhan. Karakter cara kerja Tuhan. Dan karakter Tuhan sendiri itu adalah pribadi yang tak pernah kekurangan. Pribadi yang selalu melimpah ruah. Ruah itu juga bahasa Ibrani untuk mengatakan roh. Makanya saya nggak promo buku itu, tapi ada buku yang judulnya kayak gitu, namanya kayak gitu. Buku renungan, buku bacaan. Selalu melimpah ruah, itulah Allah. Paulus atau Santo Paulus menunjuk kepada pribadi Allah itu seperti begini. Sebab seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Paulus mau menunjukkan bahwa dia memang orang yang mengalami penderitaan di dalam pewartaan. Tetapi dia juga sadar bahwa dia itu ambil bagian dari limpahan kesengsaraan Kristus sendiri. Jadi ini cara Paulus melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Bahwa sengsara Kristus itu begitu melimpah. Begitu murah hati terhadap Paulus. Dan Paulus merasa ambil bagian di situ.
tetapi dia tidak sombong. Dia hanya dikatakan ambil bagian. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Karena terlibat di dalam kelimpahan cinta Kristus itu, kemudian Paulus pun merasa bahwa hidupnya sungguh berkelimpahan. Dan itu pula yang juga menjadi semacam ungkapan dari seorang bernama Petrus. Saya ambilkan dua ini karena Bapak Ibu juga kenal atau pernah mempelajari dua orang ini, boleh disebut sebagai rasul utama. Rasul utama, loh Romo, kan Paulus nggak masuk dalam rasul yang 12 itu, nggak apa-apa. Tapi gereja tetap menyebut Paulus sebagai rasul segala bangsa. Dan Petrus juga adalah rasul yang menjadi akhirnya fondasi untuk kehidupan gereja. Petrus mengatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu dia akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, Bapak Ibu, kita perlu melihat apakah Bapak Ibu mampu menangkap dalam diri Bapak Ibu pengalaman hidup berlimpah-limpah. Limpahan seperti apa yang Anda bayangkan? Apakah Anda sungguh merasakan sampai kepada kehidupan berkelimpahan? Karena ini banyak orang yang tidak sampai merasa, aku hidup dalam berkelimpahan. Enggak. Banyak orang merasa hidupnya berkekurangan. Kekurangan. Tetapi ada orang yang di balik kekurangannya seperti Paulus, dia merasakan kelimpahan. Dan itu banyak pada zaman ini juga banyak sekali. Tidak hanya pada zaman Paulus, zaman ini banyak sekali. Orang yang kadang itu membuat kita itu iri. Kok bisa ya, Tante ya itu, Bapak itu hidupnya susah banget, tapi kok tetap senyumnya itu seger. Kok bisa ya, AI itu ya, penuh penderitaan di dalam keluarga, tetapi tetap bersemangat melayani. Ada apa itu? Ada semangat apa kok sampai orang yang kita saksikan sendiri hidupnya penuh tekanan, penuh penderitaan, tetapi tetap melayani. Nah, Bapak Ibu sekalian, rupanya inilah yang perlu kita renungkan seperti yang dikatakan Paulus, bahwa apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, ini juga menjadi bahan bakar bagi kita semua untuk bisa melayani atau menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus. Artinya, kalau Anda merasakan kelimpahan, jangan putus, tapi sambungkan dengan pengalaman akan Kristus. Pengalaman Kristus sungguh seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Pengalaman Yesus ketika dia mengajarkan untuk hidup kita itu tidak minimalis di dalam menunjukkan kelimpahan Allah. Dan ini bagi kita bisa dipakai untuk melihat kelimpahan Allah itu seperti apa. Kalau di dalam Injil Matius, Yesus mengatakan begini, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kalau diminta 1 mil, berjalanlah 2 mil. Atau kalau diganti kata kilometer juga boleh. Kalau diminta berjalan sejauh 1 kilometer, berjalanlah 2 kilometer. Artinya, lakukanlah lebih. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan menyuruh itu bukan berarti, Tuhan sedang jadi bos yang nyuruh-nyuruh. Bukan. Tuhan sendiri yang telah menunjukkan identitasnya, karakternya sebagai pribadi yang memberikan diri. Ya, sekedar sebagai sentuhan saja. Mungkin ada yang pernah lihat gambar ini, kira-kira gambaran siapa ya? Ada seorang tentara yang pada musim dingin, ini agak gambarnya nggak terlalu persis sih. Karena musim dingin mestinya belakangnya itu juga ya tidak terlalu hijau. Tapi ini pas diceritakan musim dingin. Dan kemudian ada seorang bapak tua yang nampak kedinginan, Martin de Tour namanya.
Anda kalau dalam perjalanan dari Paris ke selatan itu akan lewat sebuah kota namanya Tours. Nah, dari situlah orang nama Martin de Tours ini berasal. Jadi, foto gambar ini ada di banyak gereja di Perancis karena di Perancis itu ada tokoh-tokoh yang sangat diagungkan. Ada Vincentius yang begitu merata di seluruh Perancis, ada Martin de Tours yang juga sangat dikagumi di Perancis. Yang menggambarkan juga ketika orang ini meminta minta kedinginan dan minta tolong, apa yang dilakukan Martin de Tours? Dia menyobek mantolnya sendiri jadi dua, separuh untuk orang miskin ini, separuh untuk dirinya. Dia memperhatikan juga dirinya perlu hidup, tetapi dia memberikan secara melimpah. Dia tidak terlalu memegang, karena aku seorang tentara, aku punya hak untuk hangat, karena aku memperjuangkan negeriku. Tidak. Dia justru memberikan mantel itu separuh kepada orang miskin ini. Suatu gambaran yang bagi saya mencerminkan pribadi Allah sendiri, yang tak pernah memberi kepada kita secara minimalis. Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda, kalau berbicara tentang firman, mulailah yuk kita juga berziarah bersama dengan firman Tuhan. Mungkin di antara Anda masih ingat, saya yakin kebanyakan ingat sih, apa yang dikisahkan di dalam Matius bab 20 tentang bagaimana seorang tuan bukan mencari pekerja sebenarnya, tetapi ketika melihat ada orang-orang nganggur lalu tersentuh hatinya. Pagi-pagi jam 6, orang-orang itu pada pagi-pagi jam 6 orang-orang itu pada nganggur, lihat orang-orang nganggur dan dikatakan, mari bekerja di kebun anggurku. Dan kemudian orang-orang itu yang dikatakan begitu lalu berangkat bekerja. Jam 9 ketemu lagi. Sama dengan yang pertama, nanti akan diupah 1 dinar sehari. Oke. Jam 12 ketemu orang lagi. Jam 3 ketemu orang lagi. Sore jam 5 masih ketemu orang lagi. Dan semua masing-masing diberi pekerjaan. Kita pasti mengingat kisah ini ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian yang menarik itu adalah percakapan pada akhirnya. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kira-kira apa reaksi mereka pertama ketika menerima 1 dinar? Ya sudah, memang damai mereka itu. Karena itulah upah normal 1 hari itu ya 1 dinar. Jadi ketika menerima itu mereka sudah damai, sudah senyum-senyum matur nuwun, sun Pak, sun Bu, gitu. Sudah dengan gembira. Jadi jangan kira orang itu langsung protes dari awal. Enggak, orang ini pasti gembira. Karena apa? Karena dapat kerjaan. Dan itu diberikan sesuai upahnya itu 1 dinar sehari. Tapi kemudian dia membayangkan ya sudah, orang-orang berikutnya itu akan membayangkan lebih sedikit. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapatkan lebih banyak. Ketika kepada yang 1 dinar tadi sudah luar biasa ya. Yang yang jam 5 sore. Itu upah sehari. Jadi dia sudah gembira sekali pasti itu. Nah, yang jam 3 sore loh, diupah 1 dinar juga. Kira-kira bagaimana? Pasti ada gembiranya, tapi pasti melirik dari yang kerja jam 5. Loh, itu tadi kerja jam 5 kok dapat 1 dinar. Aku mulai jam 3 kok 1 dinar. Padahal memang ya upahnya itu standar 1 hari itu 1 dinar. Nah, tapi kemudian nampak sekali ketika orang-orang yang bekerja mulai siang, bahkan mulai pagi itu pada menerima upah. Mereka dikatakan bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Nah, aneh toh?
Anehnya karena apa? Karena sebenarnya aslinya semua orang itu punya ya 1 dinar 1 hari itu adalah tawaran umum. Tetapi lalu hanya karena masing-masing menerima secara sama dengan jam kerja yang berbeda, mereka melihat itu sebagai sesuatu yang tidak adil. Karena itu Yesus lalu mengatakan kepada mereka, saudara, atau menceritakan Tuhan itu berkata, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Artinya Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu sudah begitu adil. Jadi nggak ada yang dilanggar keadilannya itu. Meskipun kita kadang itu orang Katolik pun juga kalau ditanya tentang cerita ini, misalnya dalam rekoleksi atau apa, ini adil apa tidak? Enggak adil, Romo. Ikut-ikutan bilang enggak adil. Padahal aslinya ya upahnya sehari. Lalu kalau misalnya kita enggak mengatakan tidak adil, lalu bagaimanakah kita mau menggambarkan Allah? Kita mau menggambarkan Allah mestinya pakai ayat 15 yang saya tulis besar-besar itu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Pribadi Allah itu hanya bisa kita terangkan dengan kemurahan hati, bukan dengan keadilan. Karena kalau dengan kata keadilan, kita yang berdosa dihukum berat, nggak boleh apa-apa. Ya sudah. Penebusan Kristus terjadi sebagai bukti bahwa Tuhan tidak sekedar mengadili kita, tetapi mengasihi kita. Dan ini yang kadang tidak ditangkap oleh orang Kristiani. Karena kita itu selalu berpikir kayak di pasar. Kalau beli 5, dapatnya 5. Kalau aku buy 1, get 1. Dapat 1, mungkin bonusnya 1. Gitu. Tuhan nggak pernah ngasih bonus cuma 1. Tuhan itu ngasih bonus melimpah lebih daripada 1, ribuan. Gitu. Cuman kita aja yang kadang nggak menyadari. Itulah karakter Tuhan, itulah pribadi Tuhan. Dia yang bebas untuk menggunakan kehendak hatinya untuk apa? Untuk bermurah hati. Jadi, apakah kemurahan hati itu? Kemurahan hati itu adalah kehendak bebas untuk memberikan lebih kepada siapapun. Ya kalau misalnya saya disuruh bicara 1/4 jam, aku ngomong kalau maunya 2 jam, yo Romo itu bisa murah hati ya, karena Romo ngomong 2 jam, tapi siapa yang mau dengerin Romo GR? Ya, mungkin nih orang juga nggak mau dengarkan suara saya sampai 2 jam, pasti ya, saya yakin. Tetapi paling tidak kita menangkap bahwa inilah esensi Allah, inilah keberadaan Allah, inilah karakter Allah. Karakter Allah hanya bisa kita bayangkan dengan kata kemurahan hati. Bukan melulu dengan keadilan. Meskipun dalam banyak kesempatan Mazmur, kemudian doa-doa kita pun juga mendamba keadilan Allah. Tapi jangan kira Tuhan itu hanya adil. Tuhan itu adil sekaligus murah hati. Dan yang sering membuat kita itu merasa tidak adil atau tidak diperlakukan adil hanya apa? Hanya rasa iri hati. Karena itu Tuhan juga mengatakan, iri hatikah engkau karena aku murah hati. Karena yang sering terjadi kita ini suka ngelirik punyanya orang lain. Suka ngelirik isi rumahnya orang lain. Suka ngelirik isi lemarinya orang lain. Suka ngelirik isi garasinya orang lain. Yang sebenarnya sebelumnya itu kita itu sudah hidup berkelimpahan hanya karena ngelirik garasinya orang lain. Loh, mobilnya udah tambah 1. Kita udah mulai nggak bahagia. Lucu kita ini. Hanya karena kita itu melirik isi rumah orang. Loh, ditambah rak keren ya, 1. Itali lagi. Kalau orang Surabaya, oh ini apa namanya, oh keren sekali, di rumah dia ada meja. Dari mana itu kalau yang di Majen Sukono itu, yang dari Swedia itu, IKEA.
dari IKEA. Gitu aja kita udah ngeliriknya itu kayak kita jadi nggak bahagia gitu. Padahal dengan apapun kita bahagia. Sekedar kisah, saya ini pindahan dari Surabaya. Dulu saya pernah di Widodaren, lalu di Marinus Yohanes Kenjeran, lalu pernah di Kepanjen. Terakhir saya di Kristus Raja selama 7 tahun. Saya kalau belanja ya kadang itu ya di pasar Genteng, kadang ya di mall apa namanya tengah kota itu yang Jalan Pemuda itu Delta Plaza gitu. Nah, ketika saya pindah ke sini, pindah di Prigen ini, saya itu kalau belanja ya di pasar tradisional sebelah ini, depannya Cimory itu kan ada pasar tradisional campur dengan bumbu-bumbu apa-apa. Mau cari alat-alat saya untuk rumah tangga, untuk apa namanya kepentingan saya sehari-hari gitu. Ya saya di situ. Kemudian mewah-mewahnya ya saya masuk Indomaret, Alfamart itu ya. Ketika saya mengalami itu, saya itu merenung sendiri. Kenapa ya? Gini aja kok aku bahagia ya? Kenapa aku jadi bahagia hanya dengan barang-barang yang sangat sepele yang saya dapatkan di sini? Ya, dapat panci, dapat rantang, dapat serokan gitu untuk apa urusan kolam, untuk urusan apa namanya saya bisa minum karena kamar saya kebetulan agak terpisah dari gedung rumah retret itu. Jadi saya merasa loh iya ya. Dulu saya membayangkan harus dengan hal-hal yang kelihatan wow. Ya. Sekarang ketika menemukan di pasar-pasar tradisional, saya nggak merasa kurang, saya merasa cukup. Itulah yang akhirnya saya bersyukur Tuhan. Engkau mengajari aku untuk melihat bahwa bahagia itu sederhana. Bahagia itu nggak mahal ternyata. Itu yang saya alami. Paus Fransiskus mengajak kita untuk juga merasakan bagaimana kita itu akrab dengan wajah Tuhan yang adalah wajah kerahiman Bapa. Ditulis dalam Misericordia Vultus atau wajah kerahiman atau wajah belas kasih Allah. Dan dikatakan bahwa kata-kata ini mungkin juga yang merangkum misteri iman Kristiani. Yesus Kristus itu adalah wajah kerahiman Allah. Jadi kalau Anda mau melihat bagaimana penampilan cinta Tuhan yang seutuh-utuhnya, jangan cari di artis lain. Jangan cari di tokoh-tokoh yang berikutnya. Lihat dulu bagaimana hidup Kristus yang tercurah. Dengan demikian pasti akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menangkap yang namanya pribadi Allah itu sendiri. Itulah saran Paus kita untuk bisa akrab dengan Tuhan. Akrab dengan wajah Tuhan. Menyebut wajah Tuhan ini juga ya sangat khas Kristiani. Kalau orang lain nggak boleh mengatakan wajah Tuhan gitu. Dilarang untuk mengatakan wajah Tuhan. Tapi kita boleh memakai kontemplasi wajah Tuhan ini boleh. Wajah Tuhan itu seperti apa? Yang mau dimaksudkan di sini adalah wajah belas kasih Allah. Karena itu kalau Anda memiliki macam-macam gambar ya, gambar Yesus itu macam-macam. Saya dulu punya gambar waktu kecil tuh Yesus yang tersalib dengan berdarah-darah ini. Lalu karena ponakan saya, kakak saya itu ya memang Muslim, yang kakak nomor 1 Muslim, di Muslim, lalu punya anak kecil. Gitu. Lalu ke rumah, kalau ke rumah saya yang ngasuh anak itu waktu kecil ya digendong-gendong itu nggak nyadar. Begitu nyadar setiap kali lihat gambar yang ada di buku saya itu mesti ketakutan, takut. Oh, karena melihat wajah Yesus yang netes-netes darah itu anak kecil. Dan ada orang yang juga melihat kadang menunjukkan wajah Kristus yang memang medeni, memang menakutkan karena dengan tetesan-tetesan darah itu. Ada yang kadang itu pakai teknik apa ini yang membuat mata ini kadang itu kelihatan buka, kadang nutup, malah anak kecil-kecil pada takut. Tetapi orang-orang yang pada berdevosi kerahiman ilahi, Anda kan punya wajah lembut. Anda punya wajah yang selalu ditampilkan. Wajah kerahiman Allah itu ada bisa bermacam-macam, tetapi yang utama mestinya kita juga tangkap adalah wajah Allah yang berbelas kasih.
Itulah yang ditegaskan oleh Paulus kita. Karena itu kalau kita mau merenungkan, Allah itu nggak pernah kekurangan terhadap kita. Tidak hanya memberi contoh pada hidup Kristus, tetapi juga menghadirkan kelimpahannya ini kepada umat manusia sejak zaman kitab Kejadian. Dan ini yang dijanjikan kepada orang bernama Abraham. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Bagi orang yang menelusuri sejarah Abraham, ya mungkin ya, pertama-tama ya berat untuk membayangkan bagaimana ini mungkin terjadi terhadap orang yang diutus Tuhan untuk pergi ke tempat yang nggak jelas ini mau kemana. Makanya Abraham itu perjalanannya itu kan agak mutar-mutar, naik dulu lewat pinggirannya sungai Efrat Tigris. Ya memang minggir-minggir karena apa? Ya sambil cari air. Lewat yang jalur-jalur ada sungainya, sungai Efrat, sungai Tigris di atas sana. Dan kemudian baru turun ke arah tanah Kanaan. Bagi orang yang mengalami perjalanan panjang, rasanya bosan dan menjengkelkan sekali. Tuhan ini mau membawa aku kemana? Membawa kami satu bangsa keluarga ini kemana? Tetapi apa yang menjadi kekuatan Abraham? Yang menjadi kekuatan Abraham adalah bahwa iman yang menjadi kekuatannya adalah iman bahwa Allah akan terus memberkati dia. Nah inilah yang layak kita renungkan. Kalau kita sedang mengalami hal-hal sulit, apakah Bapak Ibu ketutup dari rasa hidup terberkati itu? Kalau lagi mengalami masa sulit. Karena banyak orang yang ketika mengalami masa sulit itu lalu merasa ketutup untuk melihat kemurahan hati Allah. Nah, kalau ini bisa Anda cek sendiri kecenderungan masing-masing. Apakah kalau sedang mengalami situasi yang berat, gelap, apakah aku lalu merasa dijauhi Allah? Atau tetap seperti apapun yang kita jalani, kita tetap menemukan luar biasa. Tuhan nggak pernah jauhi aku. Nah itulah yang kemudian juga dibuktikan ketika bangsa Israel pun sudah mau kembali dari Mesir lewat jalan yang sangat berat, pun Tuhan masih membimbing mereka, memberikan embun, memberikan roti mana, memberikan bermacam-macam untuk bangsa Israel tetap hidup. Itulah bonus Allah. Nah, bagaimana kita kemudian menelusuri? Bagaimana kita menelusuri riwayat cinta kasih Allah ini di dalam diri kita? Bagaimana kita menjadi akrab melihat kerahiman Allah ini dalam diriku? Bapak Ibu sekalian, mungkin dengan sekedar cerita ya, mungkin supaya dengan cerita mungkin Bapak Ibu agak juga mudah untuk melihat kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saya hidup dari keluarga yang sangat sederhana. Makan pun kadang itu sangat tidak cukup. Saya lahir di lereng selatan Gunung Merapi, wilayah Kabupaten Sleman. Pada zaman tahun 70-an, banyak yang di sini ibu-ibu bapak itu kayaknya ya sudah gede. Saya lahir akhir tahun 60-an. Jadi ya ngalami era 70-an itu ternyata makanan itu langka. Dan sungguh saya pun juga mengalami sebagai seorang anak petani di daerah yang sulit. Pada zaman itu sulit, kalau sekarang ya gampang karena apa namanya banyak hal sudah terjangkau ya. Tapi masa itu sangat sulit. Saya bisa makan nasi itu sudah mewah. Bisa makan dengan ikan asin itu sudah sangat mewah karena tidak selalu ketemu itu. Ibu saya kalau menghibur supaya anaknya itu merasa makan telur, telur itu diceplok satu,
dari pekarangan ayam gitu, dari ayamnya sendiri maksudnya. Satu kemudian dicampur dengan kelapa untuk anaknya berlima, dipotong jadi 5. Itu 1 ditambah kelapa, potong berlima. Semua bau bau telur, padahal ya cuman bau telur. Ngono wis mangane akeh. Makanya udah banyak. Seperti itu yang banyak saya alami. Tidak ada fasilitas yang sungguh berarti. Suatu ketika saya sudah jadi romo, sudah jalan, dalam pelayanan karya saya itu kan selalu untuk karya sosial. Sejak saya ditabiskan itu untuk karya sosial di Surabaya. Untuk pendampingan buruh pabrik, untuk pendampingan anak-anak yang dulu kita sebut anak jalanan itu. Kemudian juga untuk tim tanggap bencana seperti yang sekarang sedang ada di Larantuka, tim yang sekarang sedang ikut bergerak di penanganan korban letusan gunung apa itu lewat Tobi atau apa itu. Nah itu untuk karya-karya seperti itu. Kemudian saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini yang kau maksudkan? Mengapa engkau menempatkan aku, melahirkan aku di antara atau dari sebuah keluarga yang sangat miskin? Apakah untuk misi ini supaya aku paham arti hidup miskin dari saudara-saudaraku di Surabaya dan sekitarnya ini? Inilah yang waktu itu ketika saya sudah jadi romo, saya renungkan. Dan saya bersyukur, Tuhan, sekarang aku paham mengapa engkau menempatkan aku untuk lahir di dalam keluarga miskin. Mengapa engkau membuat aku berjuang di tengah kemiskinan itu? Rupanya supaya engkau pun juga bisa melihat saya siap untuk bisa melayani orang miskin di sekitar. Itulah yang saya rasakan dan kemudian pada saat itu terjadi apa? Terjadi seperti kedamaian yang luar biasa. Karena kemudian di dalam batin saya tidak lagi mengadili situasi berat masa lalu itu. Saya bisa bersyukur atas situasi berat di masa lalu. Tuhan, sekarang aku paham mengapa engkau menempatkan aku di tengah kesulitan itu. Supaya aku bisa terlibat di dalam karya keselamatan ini, terlebih bagi orang-orang yang hidupnya miskin. Itulah yang saya katakan, kita perlu menelusuri sejarah kita sendiri. Bagaimana situasi-situasi berat kita itu dipakai Tuhan. Saya yakin Anda juga banyak yang punya pengalaman seperti ini. Anda mengalami masa-masa berat, tetapi justru dipakai Tuhan. Kalau itu yang terjadi, akan betul dan sangat kuat yang dikatakan oleh Santo Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Bukan karena waktu itu saya dibuat hebat, waktu itu dibuat kuat, bukan. Tetapi lewat pengalaman-pengalaman berat itu, sekarang Tuhan berkenan membuatku kuat. Karena itu, inilah lanjutan dari misi kita. Lanjutan dari misi kita, Tuhan tidak membuat kita itu hanya menjadi penonton di dalam karya keselamatan. Pertama-tama kita diajak paham untuk merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Salah satu dari ciri atau sabda bahagia Tuhan itu bunyinya seperti ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya, berbahagialah orang yang sungguh-sungguh membuka diri untuk menjadi tampilan Tuhan di tengah dunia. Untuk meneruskan kemurahan Kristus di tengah dunia. Karena dia akan beroleh kemurahan. Yesus menegaskan lagi, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam Injil Lukas 6. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa menangkap kemurahan hati ini dan memancarkan kemurahan hati? Ya, Anda bisa ya cerita-cerita kalau suatu ketika
Anda bisa bercerita-cerita, bisa di dalam chat ini, tapi ternyata saya sulit membaca kalau saya membaca keluar dari ini, agak sulit. Tetapi Anda bisa saling sharing di dalam kehidupan Anda. Bagaimana Anda merasakan kemurahan hati Allah, dan kemudian Anda juga menjadi pancaran kemurahan hati Tuhan itu. Bapak Ibu sekalian, sebuah gambar yang menarik. Kita mengharapkan bahwa yang ada di kiri kanan Yesus itu selalu para rasul dengan rambut panjang, dengan jenggotnya, dengan kumisnya, hidung panjang-panjang, dengan bersih di dalam gedung dengan pilar-pilarnya. Bagaimana kita menghayati di seputar kita untuk kita menjadi orang yang murah hati? Bagaimana kita itu menjadi orang yang sungguh-sungguh itu seperti, ya katakan seperti ayam. Anda bayangkan kalau ayam itu habis minum, mesti akan mengangkat kepala. Nggak perhatikan ayam karena Anda tahu-tahu itu udah ayam goreng kan. Apalagi anak muda sekarang diajak ngomong tentang ayam gitu, bingung, ayam. Taunya itu paha ayam, dada ayam gitu. Brutu ayam gitu. Tapi nggak ngerti ketika ayam itu sehari-harinya makan kayak apa, minum kayak apa gitu. Ayam itu kalau habis minum, kepalanya akan diangkat seperti orang yang setiap kali ya menerima rezeki langsung melihat ke atas bersyukur. Nanti amati ayam kalau lagi minum. Bagaimanakah kita bisa melihat kehidupan yang penuh syukur seperti itu? Biasanya kalau orang tidak hanya melihat dengan penuh rasa iri terhadap orang lain, tapi orang yang bisa melihat hidup juga dengan orang-orang yang berkekurangan. Kalau kita hanya hidup hanya di Surabaya ini, misalnya di kota Surabaya, Anda pergi ke kota-kota, pasti Anda akan melewati jalan-jalan utama. Dulu waktu saya mengenali Surabaya gitu, saya nggak mau pakai mobil dulu. Saya pakai sepeda motor, karena supaya saya lincah untuk mengenali jalan utama. Baru saya masuk gang-gangnya. Ketika di jalan utama, kita akan melihat gedung-gedung yang baik, yang tinggi. Dan saya merasakan itu, gedung tinggi, gedung baik, bangunan yang tertata, gitu, pagar yang bagus. Tapi begitu masuk fase saya ingin mengenali gang-gangnya, saat itulah saya lihat, oh ternyata di balik rumah-rumah yang gede-gede itu adalah daerah-daerah kumuh di Surabaya. Sebelum berubah ya, karena banyak perubahan rupanya di zaman Risma ke sini. Tapi sebelumnya kita, kalau Anda keluar dari jalur gang besar atau jalan besar Surabaya, masuk gang kecil-kecil Surabaya, banyak sekali tempat-tempat yang sangat berat. Itu merupakan tantangan, tetapi juga sekaligus baik menjadi cara kita memandang kemurahan hati Allah. Karena orang yang selalu melihat orang lain itu berlebih dan dengan hati yang penuh rasa iri, susah. Orang nggak akan bisa melihat kemurahan hati Allah. Orang akan melihat kemurahan hati Allah pada saat lihat karakter baik dari orang-orang miskin. Saya yakin itu akan jauh lebih mudah. Bapak Ibu cerita, saya suatu ketika itu pulang dari mimpin manten. Mantennya itu adik HKY waktu itu. Manten di HKY, saya pulang ke Kristus Raja. Saya membawa 4 kotak nasi bungkus. Biasanya kalau ada manten itu kan selesai mimpin manten, romonya juga diberi nasi bungkus gitu. Saya diberi 5 kotak, nasi kotak. Saya diberi 4 kotak untuk saya. Biasanya kalau umat yang 1 orang kasih 1, ini enaknya jadi romo itu. Perutnya 1 tapi dikasih 4 kotak. Gitu. Lalu karena saya itu sudah yakin kalau di pastoran selalu ada makanan, maka begitu sampai perempatan Pandegiling, ya itu perempatan Kalianyar itu, lalu saya panggil anak-anak yang nongkrong di situ, yang pada ngamen-ngamen pada zaman itu. Saya bilang, Dek, makan. Wih,
Wih, sun Pak, sun Pak. Wah, terima kasih. Lalu kaget saya karena ternyata anak-anaknya itu tadinya tuh nggak kelihatan, tiba-tiba dia tuh teriak-teriak, rek, mangan rek, rek, mangan. Oh, ternyata temannya itu banyak. 4 kotak itu langsung diroyok, dimakan bareng. Mereka begitu gembira. Dari situlah saya juga belajar. Luar biasa. Kita itu kadang menerima makanan melimpah, dimakan sendiri. Gitu. Tapi orang sungguh membuat saya itu belajar banyak. Orang yang sesusah itu, mencari makan sesusah itu. Begitu dapat makan, nggak disembunyikan untuk dirinya sendiri. Langsung manggil temannya. Itulah yang peristiwa-peristiwa kecil seperti itulah yang membuat hidup kadang itu gampang sekali bersyukur. Karena apa? Karena melihat orang mampu mengapresiasi dan dengan penuh rasa solidaritas membagi kepada orang lain. Itulah kemurahan hati yang terpancar. Saya mau sharingkan sedikit dari kehidupan kaum religius misalnya. Kaum religius yang mengucapkan kaul. Kaulnya itu kaul kemiskinan. Kita ambilkan saja yang salah satu yang berhubungan dengan kemurahan hati. Meskipun yang lain juga, tapi biasanya ini orang toh sudah tahu bahwa kaum religius itu, Romo, Bruder, Suster itu umumnya mengucapkan kaul. Kaul untuk hidup sederhana. Kaul untuk hidup bukan untuk dirinya sendiri. Nah, orang yang melihat kaul itu sering melihat itu sebagai kekangan, sebagai belenggu, sebagai ikatan. Sehingga pertanyaannya, Romo kok kuat? Suster kok kuat? Itu sering pertanyaan yang cukup sering muncul. Kok bisa kuat? Karena kita membayangkan bahwa kita hidup di dalam belenggu. Kok mau Romo menerima uang, tapi ketika Romo terima uang itu tidak dipakai sendiri, disetor. Mungkin ada yang mengira ya Romo itu kalau menerima stipendium itu langsung dipakai sendiri. Enggak. Umumnya kami ya semua itu menerima, kumpulkan, store sesuai dengan bagaimana didapatkannya gitu. Jadi itu akan dipakai untuk karya-karya komunitas gitu. Nah, orang kan agak jauh dari prinsip umum kalau mendapatkan ya pakai ini. Tapi enggak. Lalu pertanyaan orang itu, kok mau? Kok kuat? Tapi ingat, kaul itu bukan hanya persoalan kekangan diri. Kaul itu bukan untuk mengekang diri. Kok hilang ya? Iya. Halo? Halo ya, Romo. Iya. Bapak Ibu minta maaf tadi terputus apa namanya. Minta maaf terputus. Jadi kaul itu bukan hanya persoalan mengekang diri. Kaul itu bukan belenggu diri. Tetapi semuanya itu dilakukan untuk apa? Untuk bisa melimpahkan diri. Untuk memberikan gambaran atau mencerminkan kelimpahan rahmat Allah sendiri. Jadi orang yang mengucapkan kaul itu bukan menyediakan diri untuk dikekang sebenarnya. Tapi menyediakan diri untuk bisa melimpahkan rahmat Kristus. Untuk lepas bebas memberikan seluruh pribadinya. Ini kalau boleh sharing itu yang kadang tipikal orang atau melihat kaul itu adalah tali, belenggu, kekangan. Padahal yang dimaksudkan itu bukan tali, bukan belenggu. Tetapi cara Tuhan melepas tali itu agar kita bisa menjadi pribadi yang lepas bebas, tidak terikat. Saya mau memberi contoh lagi dengan gambar ini. Ini adalah gambar Vincentius di hari tua. Ketika dia itu menunjukkan pribadi yang sudah lepas bebas.
Orang tidak peduli, indifference, itu sebenarnya itu jelek. Orang yang tidak peduli itu jelek. Tetapi ada sesuatu yang disebut ketidakpedulian yang suci. Kok ada ya ketidakpedulian suci itu kayak apa? Ketidakpedulian suci itu maksudnya apa? Ketidakpedulian suci itu adalah ketika kita memberi tanpa berharap apapun pada siapapun yang kita beri. Kita memberi tanpa berharap apapun kepada yang kita beri. Itulah holy indifference. Ketika orang bisa ikhlas, ketika orang bisa menjadi tanpa pamrih, itulah orang tidak peduli sebenarnya. Tidak peduli dengan apa? Tidak peduli dengan aku dapat apa. Karena orang kadang itu peduli banget. Kalau membantu, aku nanti dapat apa ya kalau aku susah-susah pergi ke daerah Tandes, aku nanti dapat apa? Kalau aku susah-susah ke wilayah Surabaya Utara, ke daerah Pogot yang berat kayak gitu di Perak, aku dapat apa? Pertanyaan aku dapat apa itu sering menjadi dominan. Kalau aku nanti aktif di kerahiman ilahi, aku dapat apa? Kalau aku aktif di PDKK, aku dapat apa? Ya itu oke, tetapi kenyataannya itulah yang akan sangat membelenggu kita, membuat kita itu nggak bisa banyak bergerak. Karena apa? Kita selalu bertanya, terlalu peduli pada apa yang mau kita dapat. Karena itu, mari kita belajar menikmati yang namanya holy indifference. Seperti halnya ketika Yesus berkata kepada seorang pemuda yang kaya yang bertanya, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal? Yesus berkata, apa yang telah kamu lakukan? Bla 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 bla. Seluruh Taurat, perintah Taurat itu sudah dilakukan, yaitu 10 perintah Allah. Yesus mengatakan kurang satu lagi. Apa itu? Jualah harta milikmu kepada orang miskin dan ikutlah aku. Wangel ini. Karena orang hanya menangkap sepenggal, jualah harta milikmu. Hanya menangkap sepenggal itu yang menjadi sangat berat. Jualah harta milikmu. Anda aja yang di Zoom ini nggak ada yang berani. Saya juga nggak terlalu berani. Langsung melimpahkan buku-buku apa yang saya miliki ini. Tapi maksud Yesus bukan itu. Bukan hanya persoalan menjual barang dan memberikan pada orang miskin, bukan. Tetapi Yesus mau menunjukkan kesempurnaan hidupmu akan terjadi pada saat kamu tidak lagi terikat pada barang-barang itu, dan kemudian kamu tidak akan mengambil balas budi dari orang miskin. Mengambil balas budi dari orang miskin. Karena orang miskin nggak akan bisa diharapkan balas budi seperti halnya kalau kita jual beli terhadap orang yang berkecukupan. Itulah yang disebut holy indifference, yang akan membuat kita itu bisa merasakan betapa murah hatinya Tuhan, dan kemudian kita akan begitu ringan ketika kita melakukan sesuatu, akan jauh lebih ringan, kita tidak akan punya banyak beban. Salah satu trik juga yang akan membuat kita itu agak gampang merasakan kemurahan Allah. Kalau Anda itu merasakan kenikmatan tertentu di dalam hidup, merasakan kemurahan Tuhan, kenang itu, ingat itu. Kadang kita itu disuruh mengingat orang lain, padahal kita bisa belajar dengan mengingat bagaimana Tuhan baik kepada kita. Mengingat diri kita, mengapresiasi diri pada saat Anda meraih prestasi tertentu. Beri tanda, beri hadiah di dalam hidupmu itu. Dalam hidup Bapak Ibu, beri hadiah ketika Anda mencapai sesuatu. Mungkin keluarga merasakan ada sesuatu yang membuat mereka itu merasa jauh lebih berkelimpahan lagi. Yuk keluar yuk. Tidak hanya anak-anak dijak keluar, bukan untuk makan besar, makan berat, hanya cari es krim yuk. Bahkan terhadap diri Anda sendiri, boleh Anda suatu ketika itu hanya merasakan memberi tanda kepada diri Anda sendiri. Oh iya ya, kok aku bisa ya pada akhirnya menjadi orang tabah gitu. Jadi bukan persoalan dapat rezeki berapa, bukan. Tapi ketika Anda menjadi orang yang jauh lebih kuat, kok bisa ya aku kemarin dengan tantangan seperti itu, aku jadi lebih kuat. Ya oke lah, Anda boleh
tuku opong, beli apa untuk diri Anda sendiri. Aku tak jajan. Hanya untuk memberi, bukan untuk kemewahan, tapi hanya untuk memberi tanda. Aku pengen memberi tanda pada diriku, menghadiahi diriku, bahwa aku mendapatkan atau merasa kelimpahan Tuhan. Tapi yo jangan lupa bahwa pengalaman seperti itu lalu dibawa untuk melayani lebih sungguh, seperti halnya Anda nyanyikan itu, melayani lebih sungguh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan berpanjang lebar melanjutkan ini. Saya hanya mau menegaskan kembali, pertama Bapak Ibu, mari kita lihat Allah. Bukan pribadi di mana kita jual beli. Kita tidak pernah mampu membayar Allah. Kalau kita mau melihat identitas Allah, Allah adalah pribadi yang tak terbeli dengan apapun. Kita nggak pernah mampu membeli dengan doa-doa kita. Karena doa kita pun sangat terbatas. Meskipun harus dilakukan, tapi jujur, doa kita itu terbatas. Apa yang tidak terbatas? Yang tidak terbatas adalah kemurahan Allah, belas kasih Allah, cinta kasih Allah. Karena itu, semoga dengan mengingat ini semua, Anda sebagai orang-orang yang bergerak dalam kerahiman ilahi, bergerak dalam persekutuan-persekutuan doa, mari giring hidup kita menjadi orang-orang yang semakin murah hati terhadap sesama, semakin murah hati untuk hadir. Kadang bukan orang yang hebat, tetapi hanya untuk hadir. Hadir lebih awal itu juga sudah tanda mentraktir yang lain kok. Dan banyak ada orang itu yang telat, apa-apa telat. Gitu. Tapi ada orang yang, aku nggak mau telat, aku mau on time, bahkan in time. Ada yang seperti itu, bahkan mencoba untuk sebelumnya udah ada. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, marilah kita bersyukur atas cinta kasih Allah ini, dan kita tidak berhenti menjadi orang yang mencerminkan pancaran cinta kasih Allah. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama Ibu. Sangat meneguhkan hati kami. Romo, kita mau minta Romo doa penutup dan minta ini berkati. Iya. Ini nama kelompoknya ini Persekutuan Doa PDKI. KSP ini apa? KSP, kelompok senior. Oh, kelompok senior. Iya, ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, betapa bersyukur kami boleh mengenal Engkau di dalam hidup ini. Kami bukan lagi orang-orang asing, tetapi kami menjadi kekasih-kekasih-Mu yang boleh menyaksikan di dalam hidup kami sehari-hari, hidup penuh kelimpahan, hidup dengan banyak bukti kasih dari-Mu. Jadi Tuhan, berkatilah kami semua, agar di dalam kehidupan ini kami sungguh-sungguh mampu menangkap rahasia cinta-Mu itu, yang Kau tunjukkan secara melimpah dalam hidup Yesus Kristus. Penuhilah Bapak Ibu yang tergabung di dalam Zoom ini, dan juga keluarga besarnya, sukacita yang penuh semangat, pengharapan yang kuat, dan kasih yang mendalam terhadap sesama. Bimbinglah agar setiap firman yang kami terima dari kemurahan-Mu, dari kesempatan-kesempatan yang kami punya, sungguh utuh menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi pegangan, menjadi penyemangat, menjadi sumber untuk kami selalu penuh syukur dan harap kepada-Mu. Kami percayakan agar apa yang secara sederhana boleh kami lakukan ini juga membawa damai bagi sesama, damai bagi keluarga kami, dan damai bagi setiap orang yang kami doa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita langsung terima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Ibu bapak sekalian, di dalam persekutuan, di dalam keluarga, di dalam segala upaya untuk merasakan cita kasih Allah dipenuhi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo.